Halo Statistician, kembali lagi di Tamasti, tanya seputar Magister Statistika. Oke nih Pul, mungkin di episode 3 ini kita ada sedikit perbedaan nih Pul. Perbedaan apa itu, Mas? Karena episode ini kita sebagai wajah baru di episode ini. Wajah baru. Emang episode sebelumnya tuh gimana sih? Karena episode sebelumnya, 2 episode kemarin tuh Tamasti ini dipandu oleh 2 kakak tingkat kita juga. Iya. Ya, yaitu bernama Kak Zahra dan Kak Debbie. Ya. Dan episode kali ini juga kita berbeda karena mungkin kita via Zoom dan narasumber kita juga merupakan mahasiswa Magister Statistika UII angkatan 2023, yaitu ada Pak Adhar Arifuddin. Assalamualaikum Pak Adhar. Waalaikumsalam, Mas. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu ya Pak Adharnya teman-teman. Tapi sebelumnya Pak Adhar mungkin kita kenalan dulu nih. Dari tadi kan udah palpul, was gitu ya. Namanya siapa? Iya, namanya siapa sih? Kita kenalan dulu. Oke, mungkin saya sendiri perkenalkan teman-teman, namaku Ahmad Saiful Jamil, biasa dipanggil Ipul. Ya, nama aku Fawas Fairuzaman, biasa dipanggil Fawas. Oke, langsung aja kita sapa Pak Adhar ini yang udah di Zoom dan udah ready nih. Oke, selamat pagi Pak Adhar. Selamat pagi Pak Adhar. Pagi, Mas Ipul. Nah, bagaimana nih kabarnya nih Pak Adhar ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Baik. Oke. Mungkin maaf Pak nih, kita mau mengulik-ngulik ini ya. Sebelum ngulik lebih lanjut, mungkin kalau boleh tahu nih kesibukannya selain jadi magister ini apa nih Pak Adhar? Iya, iya. Ya, sekarang ini saya aktif di program magister statistik UI ya, angkatan 2023. Jadi selain itu saya juga punya keseharian sebagai pengajar juga, sebagai dosen di Universitas Tadulako, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat. Jadi di situ saya ngajar epidemiologi dan biostatistik. Gitu sih Mas. Oke, biostatistik Mas. Kebetulan ada Kita juga ada di konsentrasi. Oke, tadi kita denger nih Pak Adhar ngajar di Universitas Tadulako. Nah, sekarang mungkin posisinya Pak Adhar sedang di mana ini? Di pulau mana gitu? Tadi kita dengar Tadulako ya Mas ya? Seperti bukan di Pulau Jawa nih pastinya nih. Iya betul Mas. Jadi Tadulako itu, Universitas Tadulako itu ya sama dengan kalau di Jawa Tengah sama dengan UGM. Jadi di sana Universitas Negeri namanya Universitas Tadulako di Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Letaknya persisnya di Kota Palu. Cuma saya saat ini lagi di ini sih Mas, Kota Makassar. Oh, Kota Makassar. Di Kota Makassar lagi ada kunjungan keluarga. Iya Pak. Oh, berarti ini selisihnya jauh. jauh 1 jam ini. 1 jam. Iya, kalau waktunya 1 jam. Iya, 1 jam ya. Berarti kan di sana Wita ya? Wita, betul. Waktu Indonesia Tengah nih. Betul. Oke. Kita tadi udah nyapa-nyapa ini Mas. Mungkin langsung saja ya Pak ya, kita akan mengulik nih. Kita mengulik tentang latar belakang Pak Adhar sebagai mahasiswa magister statistika UII. Nah, sebelum kita ulik secara lebih lanjut, kita tanya dulu nih mungkin apa sih motivasi utama Pak Adhar ataupun alasan utama memilih melanjutkan studi nih di program magister statistika UII. Mungkin bisa sharing gitu Pak. Oh iya. Ya, ini sih saya kan tadi sudah di latar belakang juga sebagai pengajar ya. Sebagai seorang dosen, keahlian saya kan bidang epidemiologi dan biostatistik. Itu motivasi saya untuk melanjutkan studi di UII ini untuk memperdalam dan mengembangkan kompetensi saya dan terkait analisis data statistik yang dimana sekarang ini kan semakin kompleks. Betul Pak. Pemahaman yang lebih mendalam terkait ini ya tentu penting bagi saya untuk itu.
Yang kedua, ini juga bisa memperkuat kemampuan riset dan analisis dalam mendukung tugas-tugas saya. Jadi terutama dosen itu kan ada istilah tridharma. Tridharma itu terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tentu ini juga sangat penting sekali dalam peran sebagai dosen ya. Tentu penting untuk penguasaan metode statistik yang lebih tepat dan bisa menghasilkan riset-riset yang lebih bermutu. Jadi tentunya dengan mengikuti program S2 statistik di UI, saya berharap dapat menguasai berbagai teknik dan analisis, terutama juga dalam kaitannya bidang kesehatan. Jadi kesehatan terkait dalam misalnya analisis risiko penyakit, bagaimana memprediksi kasus-kasus, atau misalnya untuk mengambil keputusan dalam hasil statistik dalam mengurangi outbreak atau kejadian wabah misalnya. Mungkin seperti itu kalau kaitannya dengan bidang keahlian saya. Tapi tentunya sangat menarik. Jadi intinya ini sangat memotivasi saya untuk bisa melanjutkan studi S2 statistik di UI. Ya. Mungkin itu Mas dari saya. Kira-kira kesan pertama Pak Adhar nih tentang suasana di Magister Statistika UI itu bagaimana sih Pak? Mulai dari perkuliahannya seperti apa, interaksi sama dosen, atau kesan pertama dengan teman-teman sekelas nih Pak dengan latar belakang yang mungkin berbeda-beda gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak? Oh iya, kesan pertama saya tentang suasana akademik di lingkungan di UI ini, khususnya di S2 statistik ini sangat positif dan sangat mendukung. Pada awalnya saya sih merasa minder juga karena latar belakang saya kan bukan dari S1 statistik ya. Jadi saya merasa bahwa saya ini sepertinya masih kurang dalam menyesuaikan. Tetapi waktu berjalan saya berusaha untuk menyesuaikan diri dan semakin merasa terbantu oleh dukungan dari para dosen dan teman-teman teman-teman kelas. Jadi para dosen di program Magister UI Statistika ini itu memiliki keahlian yang sangat mendalam dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi saya sangat bangga bisa kuliah di S2 Statistik UI ini. Itu membuat saya merasa nyaman untuk bisa bertanya, berkonsultasi, kemudian terutama saat mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Jadi tentu terkait dengan konsep-konsep misalnya dalam statistik itu sangat betul-betul membantu untuk saya untuk bisa menyelesaikan dan memahami sedikit terkait dengan materi kuliah di S2 statistik. Betul ya pula, karena dosen-dosen kita juga interaktif gitu. Iya, betul. Ditanya apa, kita ada kesulitan, itu langsung dijawab. Betul. Nah, ini mungkin tadi kan itu tentang interaksi bersama teman-teman yang mungkin latar belakangnya berbeda ya Pak ya, beragam gitu kan. Selanjutnya mungkin kalau boleh tahu nih Pak, mungkin ada tantangan lain kan tadi kita udah dengerin nih Pak Adhar itu latar belakangnya sebagai dosen nih di Universitas Lago. Mungkin kalau nyambi kuliah magister tuh gimana sih bagi waktu, terus antara pekerjaan dan studinya mungkin ataupun ada nanti materi yang tadi kan latar belakangnya ini bukan dari S1 statistik, apakah ada kayak materi yang cukup menantang gitu bagi Pak Adhar atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan nih Pak. Iya, materinya sih kalau bagi saya sih semua sih menantang gitu. Tapi karena menantangnya itu membuat saya jadi penasaran juga. Nah, jadi intinya tantangan terbesar yang saya hadapi itu beradaptasi dengan ritme studi memang. Selain itu kan karena saya juga di sini sedang lanjut S3 di UNY, jadi itu juga membuat tantangan untuk saya bagaimana mengatur ritme bagi waktu terhadap karena semua tuntutannya sama. Artinya tuntutan mata kuliah
baik itu tugas-tugas, kemudian misalnya juga kebutuhan akan riset proposal. Ini juga mempunyai tingkat kepentingannya sangat sama begitu. Jadi itu juga menjadi tantangan buat saya. Tapi saya sudah berusaha untuk bagaimana supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Wah, luar biasa nih Mas Awas. Melanjutkan studi di Magister UII, tapi juga Sekaligus S3 S3 di di UNY. Waduh. Ini menarik ya Pak perjalanan Bapak memilih studi ini gitu Pak. Iya. Mungkin tadi Bapak ada sedikit nyenggol topik riset nih Pak. Kira-kira ada nggak Pak mata kuliah atau topik riset yang Pak Adhar rasakan paling seru gitu atau ngebuka wawasan baru gitu Pak? Dan mungkin ada relevansinya kepada pengalaman Bapak sebelumnya gitu. Iya. Kalau mata kuliah sih, iya sih hampir semua sih ada relevansinya sih. Ya, terkait dengan topik riset ya. Tentu yang sejauh ini yang menarik bagi saya itu terkait dengan analisis data modern. Kemudian dari pemodelan juga, terutama melibatkan teknik-teknik machine learning. Nah itu teknologi machine learning dalam analisis data tentu ini menawarkan pendekatan yang sangat canggih dan inovatif ya dalam menangani kompleksitas data yang semakin besar. Jadi selain itu topik terkait dengan mata kuliah biodiversity itu juga menarik itu. Terutama kalau bidang saya sih ya terkait dengan genom. Jadi ya tentu ini juga sangat menarik dan ini menurut saya ini adalah langkah awal untuk tenaga kesehatan khususnya untuk saya itu bagaimana bisa memprediksi misalnya gen-gen baru atau memprediksi faktor risiko yang baru yang bisa menyebabkan suatu misalnya penyakit tertentu misalnya. Ini menurut saya bagi saya itu topik-topik ini memberikan pemahaman yang lebih luas. Jadi sangat mendalam. Bagaimana statistik modern dan machine learning itu dapat diintegrasikan dalam riset-riset yang relevan secara praktis dampak besar pada masyarakat. Jadi itu saya itu sangat penting semua di saya. Mungkin riset apa Pak yang sekarang lagi Bapak jalanin gitu Pak? Sekarang sih terkait dengan riset penelitian saya aja. Itu khususnya dalam faktor risiko stunting dan memprediksi risiko stunting. Ini ya saat ini saya dibimbing sama Pak Hakim dari salah satu dosen kita terkait bagaimana kita memprediksi stunting dengan menggunakan machine learning. Tapi kan lagi hangat juga sih bos stunting sekarang di Indonesia Pak, betul. Saya memang lagi ini ya stigmanya itu stunting betul. Wah, naik turun nih Mas di Indonesia nih stunting nih, angka stunting. Tapi kalau misalnya dikolaborasikan nih ilmu kesehatan nih sama statistika mesin learning. Mantap sih, luar biasa ya. Insya Allah manfaat. Iya. Oke Pak, tadi pembimbingnya Pak Hakim ya Pak ya. Nah, mungkin kalau tadi kita udah bahas nih mata kuliah dan mungkin ada topik riset yang menarik atau paling seru gitu dan semuanya tadi juga katanya seru kata Pak Adhar. Ya sangat menantang lebih menantang. Nah mungkin kalau bahas riset ini kita nggak lepas sama dosen pembimbing ini maksudnya kan. Tadi kayak ada Pak Hakim. Nah mungkin pengalaman Pak Adhar nih dalam bimbingan dengan dosen pembimbing itu seperti apa? Apakah banyak diskusi atau kolaborasi gitu dengan dosen-dosen di sini? Iya betul. Pada dasarnya sih meskipun Pak Hakim sebagai dosen pembimbing, tapi mungkin terlepas bahwa dosen lain tidak terlibat. Jadi tetap mereka juga memberikan motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa untuk bagi saya, terutama dalam riset saya ya. Jadi peran dan dukungan dosen pembimbing khususnya Pak Hakim ya tentu sangat besar dalam mengembangkan riset yang saya kembangkan ini terkait dengan faktor risiko dan prediksi stunting. Jadi beliau itu memiliki keahlian dan pengalaman yang mendalam dalam analisis data dan penggunaan teknik machine learning. Jadi saya tidak meragukan beliau, sehingga menjadi menurut saya beliau adalah mentor yang sangat membantu dalam setiap penelitian saya. Jadi memberikan arahan yang jelas, kemudian bagaimana terutama dalam memilih metode analisis yang paling sesuai dan karakteristik data yang digunakan seperti apa. Itu beliau memberikan saya masukan-masukan yang sangat luar biasa.
Jadi diskusi dengan beliau itu sangat membuka wawasan saya. Jadi sangat khususnya dalam memahami kompleksitas analisis machine learning yang relevan dengan topik stunting yang saya angkat itu, Mas. Jadi harapan saya betul-betul dengan ini ada metode-metode baru yang bisa digunakan oleh tenaga kesehatan nantinya dalam memprediksi kasus stunting ini yang tidak kunjung berhenti di Indonesia ini, Mas. Jadi harapan saya dengan ini mungkin bisa sedikit ada harapan lah untuk menguranginya atau setidaknya memperkecil kasus stunting di bawah standar internasional gitu. Amin, amin. Insya Allah ya, Pak. Angka stunting di Indonesia terus menurun gitu. Iya, Pak. Betul, Mas. Betul, Mas. Kalau kolaborasi dengan dosen itu, Pak, saya penasaran kalau di magister ini selain dari riset itu sendiri, kolaborasi dengan dosen itu di bidang apa aja, Pak ya? Kalau kolaborasi jujur saja ya, kalau yang saat ini saya kelola itu ada beberapa riset yang memang kolaborasi dengan dosen. Bisa juga berasal dari tugas-tugas mata kuliah, misalnya teori dan aplikasi statistik. Itu kan mengajarkan kita untuk pada akhirnya nanti ada sebuah proposal riset yang kita akan membuat, dan itu sangat-sangat membantu kita untuk bisa menerbitkan di jurnal-jurnal nasional yang bereputasi. Jadi misalnya jurnal terutama yang Sinta ya, Sinta 1 sampai Sinta 6 itu. Tapi yang jelasnya kemarin itu yang saya buat itu terkait teori dan aplikasi statistik. Itu ada satu proposal yang kami buat. Kemudian ada juga proposal yang dibuat Ibu Kapolri kita, Ibu Emma. Kebetulan beliau melibatkan saya dalam proposal itu. Itu juga sangat membantu saya, terutama terkait dengan jurnalis. Karena jurnal itu kan sudah terbit. Jadi kalau tidak salah itu terkait dengan genom. Jadi bagaimana genom itu dapat memberikan pengalaman untuk saya untuk proyek penelitian kolaboratif itu kalau tidak salah terkait dengan gen marker gitu. Jadi ini proyek ini melibatkan kolaborasi lintas disiplin di mana itu berfokus pada identifikasi penanda genetik. Jadi terkait dengan penyakit infak miokard. Jadi bagaimana serangan jantung itu dengan memanfaatkan data profil genomik. Jadi itu sudah terbit, Mas. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Irma selaku Kapolri. Beliau juga melibatkan saya dalam riset itu. Itu sih, Mas. Karena sangat luar biasa. Ya. Karena program magister statistika UI ini, Pol, itu juga betul kata Pak Har tadi terkenal dalam kegiatan ilmiah juga. Mungkin yang salah satunya yang udah ceritakan udah publikasi ya, Pak ya. Nah, Publikasi. mungkin selanjutnya program magister di UII ini, Pak, statistika UII ini memberikan wadah nggak Pak buat Bapak punya pengalaman di menghadiri seminar dan konferensi gitu, Pak? Dan mungkin bisa ceritakan sebelumnya sudah menghadiri seminar dan konferensi apa gitu? Oh, yang kalau seminar sih iya sangat bagus sekali. Betul. Kemarin itu kan ada kegiatan konferensi internasional, kalau saya tidak salah itu ISBIS ya. Iya, ISBIS. Itu kan ISBIS. dilaksanakan di Jogja waktu itu. Kebetulan pada saat itu ada kegiatan tatap muka, jadi kebetulan bersamaan dengan kegiatan itu, jadi kita dilibatkan juga dalam konferensi internasional itu. Jadi ini sangat mendukung. Jadi sangat mendukung program ini, mendorong bagi saya, terutama pada teman-teman, untuk mengembangkan ilmu tentang dan jejaring secara profesional. Jadi kita bisa saling mengenal dengan para ahli statistik dari luar negeri. Jadi sangat-sangat bagus, sangat-sangat positif kegiatan-kegiatan ini. Jadi kemarin itu ada SBIS, jadi kegiatan
internasional simposium kalau tidak salah, itu terkait bisnis dan industrial statistics. Jadi kalau tidak salah temanya itu the power of statistics and machine learning. Jadi betul-betul mereka semua sangat luar biasa para tamu kita pada saat itu. Apa namanya, menjelaskan atau memperlihatkan hasil karyanya yang sangat-sangat luar biasa terkait dengan statistik. Itu sih Mas. Jadi kalau menurut saya ini sangat sangat membantu dan sangat positif semua kegiatan yang memberikan peluang untuk mengikuti seminar. Jadi terutama Ibu Kaprodi, kalau saya lihat hampir setiap hari ada WA beliau itu di grup itu, ini ada simposium internasional, silakan mendaftar. Sangat-sangat mendukung. Nah, gitu sih Mas. Iya Pak, memang di Magister sendiri itu memang sering banget ngadain Betul. seminar, webinar ataupun konferensi. Dan kemarin Betul. berbicara tentang ISBIS nih, kebetulan saya juga Terlibat terlibat sedikit terlibat. aja menjemput apa namanya profesor dari India ini Pak. Wah, Iya. Gini. Iya gitu, nggak gitu juga Mas. Jadi memang luar biasa banget karena memang dari statistika, magister statistika juga bisa mengundang profesor dari luar negeri, nggak hanya dari India aja, kemarin juga dari China mungkin gitu kan. Dan kalau nggak salah kita Wah. juga sempat ngalamin dosen tamu Iya, dosen Prof. tamu nih. Prof Paulo nih. Mr. Paulo. Mr. Paulo Mr. dari Paulo. Brazil, iya. Selain itu ada yang dari China juga, China atau Taiwan ya itu ya? Prof siapa itu? Saya kok agak lupa-lupa itu. iya Itu. betul, luar biasa. Iya, Pak. Tempat beliau itu luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, ini tadi kita udah mengulik masalah tentang riset, terus publikasi ilmiah segala macam, dan pokoknya tentang akademik sama riset di Betul. magister deh gitu ya kan Mas. Nah ini Pak, pastinya kalau bicara tentang teori riset terus ilmu ini kan pastinya ada aplikasinya nih di dunia kerja gitu kan Pak. Nah kira-kira dari yang Bapak pelajari ini apa sih yang paling terasa dampaknya gitu dalam pekerjaan sehari-hari? Oh iya, tentu kalau aplikasi yang kita pakai itu terutama dalam analisis data sih ya. Jujur saja saya itu sedikit memahami terutama aplikasi R itu pada saat saya kuliah di S2 statistik. Meskipun di S3 PWN itu sering juga sih di apa namanya? dikenalkan. Diterapkan dalam mata kuliah tertentu. Tetapi nanti saya lebih aplikatif itu lebih pada saat di UI itu. Jadi saya sangat berterima kasih, saya sangat bersyukur bisa kuliah di apa namanya UI terkait dengan pengembangan aplikasi ini. Terus jadi aplikasi R itu bukan hanya saya bisa terapkan di mata kuliah UI saja, tetapi juga di mata kuliah S3 PPWI itu saya gunakan juga. Selain itu terkait dengan machine learning menggunakan Python dan lain sebagainya itu kan sangat baru, tidak familiar bagi saya, dan alhamdulillah sejak kuliah di S2 statistik UI itu saya baru mendapatkan pengalaman dalam mengolah data, misalnya menggunakan Google Colab atau menggunakan Python, RStudio dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang paling berharga, dan saya tentu dalam pekerjaan itu sangat membantu saya dalam analisis data, terutama dalam pengembangan riset ya, itu terkait dengan Tridharma tadi yang saya katakan. Jadi semua tentu membantu dosen itu atau membantu peneliti itu bagaimana mampu untuk menganalisis data sendiri. Jadi tidak menggunakan lagi orang lain untuk membantu. Jadi setidaknya kita lah memahami secara mendasar bagaimana, karena pada dasarnya peneliti itu lebih memahami tujuan risetnya sendiri daripada orang lain. Mungkin itu jauh lebih bagus kalau dianalisis sendiri. Betul Pak. Kalau ini Pak, pernah ada nggak pengalaman yang berkesan selama mengerjakan proyek atau penelitian kolaboratif di program Magister Statistika UI ini Pak? Dan misalnya kayak proyek kelompok atau proyek dengan mahasiswa dari disiplin yang beda gitu dengan Bapak? Oh iya, yang saya katakan tadi itu kan ada proyek tentang
tadi yang saya katakan terkait dengan infark miokard itu. Jadi ini tentu membantu saya. Jadi karena saya memiliki latar belakang kesehatan, banyak juga yang dari bidang statistik, jadi ini memperkaya perspektif serta pengetahuan dalam riset ini. Jadi dalam proyek itu kita mengidentifikasi penanda genetik ya untuk penyakit infark miokard akut atau serangan jantung dengan memanfaatkan data profil genomik. Jadi itu kami menerapkan teknik extreme gradient boxing. Jadi di box. Jadi pada saat itu kita untuk mengolah data besar yang kompleks terkait dengan data genom itu. Jadi itu sih pengalaman kami dengan waktu itu dengan Ibu Emma sih. Luar biasa. Sering kolaboratif nih. Iya, kolaborasi sama dosen, sama mahasiswa juga. Ya. Aduh, mantap nih. Ini banyak banget nih ilmu yang bisa Ilmu yang bisa kita serap nih. Iya, Betul. banyak banget. Betul. Luar biasa. Apalagi kita juga sekarang mahasiswa tugas akhir. Iya, mahasiswa akhir. Iya, Pak, kebetulan kita berdua ini mahasiswa akhir, Pak, di sarjana statistik gitu. Oh iya, Pak. Jadi hebat Mas. Iya, Pak. Banyak nih ilmu tadi kita sharing sama Pak Adhar ini tentang di dunia kerja seperti apa, Maupun kesehariannya. Iya, seharian seperti apa. Terus tadi ada juga jurnal publikasi yang kolaborasi sama dosen, sama mahasiswa gitu ya. Konferensi internasional. Iya, konferensi internasional jangan lupa juga. Betul. Wah, dosennya juga selain itu dosennya asik-asik nih di magister ya, Pak ya, Pak. Bener ya, Pak. Iya, asik. Bahkan Kak Prodinya juga collab loh sama Pak Adhar. Sama Pak Adhar. Nah, luar biasa. Keren nggak? Keren dong. Keren banget dong. Pokoknya Statistikawai keren. Nah, nih kalau melihat jauh ini Pak, menurut Pak Adhar nih, mungkin apa sih yang bisa dikembangkan lagi di program Magister Statistika UI ini untuk kedepannya entah biar bisa lebih baik lagi, mungkin dari segi kurikulum ataupun fasilitas, atau ada saran untuk kolaborasi dengan industri nih mungkin gitu, seperti itu Pak? Ya, kalau saya sih menyarankan ya agar dilakukan peningkatan kurikulum yang lebih responsif ya. Perkembangan terkini di bidang statistik dan data science gitu. Jadi mungkin kalau kurikulum itu kan setiap 4 tahun perlu diperbaharui lagi. Jadi setidaknya kurikulum itu tetap selalu diperbaharui. Jadi dengan penekanan pada penerapan teknik analisis data modern dan machine learning khususnya itu sangat luar biasa. Kemudian mata kuliah yang melibatkan studi kasus industri itu memberikan mahasiswa pemahaman yang lebih praktis. Jadi itu juga menurut saya sangat penting. Kemudian selain itu mungkin juga saran peningkatan fasilitas laboratorium komputer yang dilengkapi dengan perangkat yang lebih maju, lebih modern gitu. Kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk kedepannya bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan datang, itu juga itu penting. Nah, selain itu kerjasama yang lebih erat dengan industri itu mungkin juga perlu, termasuk perusahaan teknologi atau lembaga-lembaga penelitian. Itu juga menurut saya sih perlu kita kembangkan khususnya program studi S2 statistik ini. Betul. Semoga kedepannya program Magister Statistika UI ini lebih baik lagi lebih baik kedepannya. secara kurikulum, fasilitas. dan mungkin nanti bakal kolaborasi nih sama lembaga penelitian kan, khususnya kalau industri. Kalau mahasiswa S2 kan kaitannya sama riset. Mungkin bisa kolaborasi nih sama lembaga penelitian. Iya. Biar Mungkin terakhir nih Pak, buat teman-teman di luar sana yang sedang mempertimbangkan untuk bergabung di Magister Statistika UI ini Pak, boleh minta pesan motivasi atau tips gitu Pak, agar mereka lebih siap lagi buat menjalani perkuliahan di Magister Statistika UI. Iya. Ya, untuk calon mahasiswa yang ingin bergabung di S2 Statistik UI, jadi saya ingin menyampaikan bahwa pemilihan program magister adalah langkah yang sangat penting dalam perjalanan akademisi dan profesional Anda.
Jadi menurut saya penting. Jadi penting untuk memiliki sikap terbuka dan rasa ingin tahu yang tinggi. Itu menurut saya yang pertama itu. Karena di sini Anda akan belajar tidak hanya teori tetapi juga aplikasi praktis dari ilmu statistika. Kemudian ini juga karena pengalaman saya bukan S1 statistik, sehingga penting bagi Anda yang bukan dari S1 statistik untuk melanjutkan S2 statistik di UII ini. Jadi perlu bagi Anda untuk memperkuat dasar-dasar statistik dan analisis data sebelum memulai. Ya, karena pemahaman yang kuat tentang konsep dasar yang ini akan sangat membantu Anda untuk menghadapi materi yang lebih kompleks. Jadi selain itu, aktiflah dalam berdiskusi dengan dosen, teman-teman di kelas, itu sangat membantu untuk menyelesaikan kasus-kasus atau masalah tugas-tugas Anda. Karena kolaborasi dan pertukaran ide itu adalah kunci untuk memperdalam pemahaman Anda. Kemudian yang terakhir mungkin perlu pengalaman berkaca dalam memperluas jaringan profesional. Jadi menurut saya sih itu yang perlu dipersiapkan untuk tips-tips untuk masuk bisa bergabung dengan S2 Statistik UI. Wah, luar Ya, biasa. mungkin Mas Ipul nih habis mau langsung magister statistika bisa dibicarakan. Iya. Mas itu dan Mas Novo saya rasa tidak perlu sih ini satunya statistik saja. Pengalamannya sudah sangat luar biasa. Mungkin kalau mau mempertajam nih Pul, lanjut Boleh. magister. Diasah lagi, Diasah lagi. Seperti itu. Ya, jadi itu buat teman-teman di luar sana yang mau Betul. daftar di Magister Statistika UI ini. Karena udah ada sedikit pesan dan tips nih dari Pak Adhar Arifudin. Dan kebetulan per hari ini juga kita ketek di 2 November itu sudah mulai dibuka pendaftaran pasca sarjana nih. Iya. Ya, mungkin bisa dicek juga di PMB. website pmb.ui.ac.id. Nanti mungkin bisa dicek. Ini biar editor musik. Biar auditor musik. Masukkan linknya di atas ini. Ya. Biar teman-teman bisa ngeklik. Atau nih. bisa ngecek lagi di website statistik Nah, juga betul. ada di statistics.ui.ac.id. Betul. Ya. Nanti silahkan dicek teman-teman. Udah nggak usah takut lagi, nggak usah bingung-bingung nih. Kita udah dapet tip nih dari Pak Adhar ini selaku Betul. mahasiswa magister statistika. Nggak hanya mahasiswa teman-teman, beliau juga dosen. Wow. Dan seiring menjalankan atau melanjutkan studi S2, beliau juga melanjutkan di S3 UNY. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi nih. Gitu. Segera daftar guys. Ramaikan Magister Statistika UI. Mantap. Sedikit dari Bapak. Quotes. Quotes. Ya, apa sih itu? Closing statement. Ya, closing statement. Saya lupa. Ya, kalau saya sih S2 Statistik UI itu adalah the best. Jadi menurut saya itu adalah tempat bagaimana kita bisa mengembangkan diri, khususnya bagi adik-adik yang mau mengembangkan profesionalismenya dalam bidang data science dan machine learning khususnya. Jadi menurut saya belajar bukan berarti kita sudah tahu. Banyak belajar berarti banyak yang harus kita tahu. Wah. Jadi tentu karena menurut saya semakin kita belajar semakin banyak ternyata yang kita tidak tahu. Jadi tentu bukan berarti Anda sudah belajar Anda banyak tahu. Jadi semakin belajar berarti semakin banyak ya kita ternyata tidak tahu. Ya, keren. Oke, jadi intinya S2 Statistik UI itu the best menurut saya. The best. Teman-teman ingat Magister Statistika UI the best. Mungkin itu aja Pul ya buat Oke. hari ini. Terima kasih Pak Terima Adhar kasih, Pak atas Adhar. waktunya pada pagi ini. Sharingnya. Sehat selalu. Sehat selalu. Dan buat teman-teman semua mungkin episode 3 ini gitu aja Pul. Gitu aja ya. Tamasti episode 3 ini bersama Pak Adhar mungkin sekian. Ya, ya mungkin nanti kita di lain waktu bisa ketemu Ya, ya Pak Adhar betul. ya, bukan hanya via Zoom aja. Ketemu di Jogja Pak Adhar. Ya. Iya, amin.
Amin, Saling amin. saling Oke. sapa ya Mas kalau saya di Jogja. Amin, siapa? Terima Oke. kasih Pak atas Oke. waktunya. Mungkin teman-teman itu aja. Terima kasih. Sampai